Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk dua pertandingan. Ada Madura United dengan Bayangkara, hasil akhirnya ini 0-0. Lalu ada Persik Kediri dengan PSS Semarang ya. Ini hasilnya satu sama. Jadi kedua pertandingan ini hasilnya imbang semua. Ya, kita mulai dulu dari Madura United dengan Bayangkara FC. Di pertandingan kali ini tentu saja sorotan utama saya ada pada Bayangkara FC. Karena di preview kemarin saya sudah mengatakan kalau evaluasi yang banyak saya berikan untuk Bayangkara. Sedangkan untuk Madura United tinggal melanjutkan konsistensi. Dan kalau kita lihat dari starting line up kedua tim, Madura United ini nggak bisa memainkan Maler ya. Jadi Rian bermain untuk sektor gelandang bertahan, Rivera tetap bermain sebagai gelandang serang dan disupport oleh M. Tahir sebagai pemain box to box. Lalu di sini juga saya baru melihat ya pemain sayapnya Madura United. Ini ada Kartika Putra yang bermain di posisi kiri, Koko Ari di kanan. Lalu ada Muhammad Kevi ya, ini menggantikan posisinya Malik Rizaldi atau Yuda lah yang biasanya bermain di kanan. Ya, jadi memang Madura United sedikit melakukan rotasi. Lulinha ini masih di bangku cadangan nih dari kemarin. Lalu untuk Bayangkara FC ya, di sini hanya kehilangan Mayer. Padahal ini Mayer kan pemain yang cukup penting untuk Bayangkara. Ya, berapa kali bisa memberikan kontribusi, tapi justru menghadapi Madura United harus absen. Dan kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya permainan dari kedua tim ini sudah terlihat saling jual beli serangan. Ya, yang membuat Bayangkara FC bisa melakukan penyerangan karena berapa kali penyerangan Madura United ini selalu kandas. Kalau yang saya lihat, penampilan Rivera mungkin sedang underperform di pertandingan kali ini. Dan tentunya kita harus memaklumi kalau setiap pemain ada masanya lagi underperform, nanti kembali lagi ke perform yang maksimal, ya intinya harus disupport. Ya, karena kita nggak bisa memaksakan pemain harus selalu on fire. Nah inilah yang terlihat dari Madura United ketika Rivera sedang underperform, lalu Muhammad Kevi ya, yang berapa kali justru kontribusinya masih belum terlihat. Jadi penyerangan Madura United ini nggak terlalu optimal. Ya, tidak adanya Jaja sebetulnya nggak ada masalah yang saya bilang. Karena pertandingan sebelumnya kan Rivera dengan M. Tahir bermain bersama. Hanya bedanya di sini gelandang bertahan diisi oleh Rian. Ya, di pertandingan sebelumnya ada Maler. Ya, jadi sebetulnya untuk penyerangan Madura United saja yang nggak terlihat optimal. Sedangkan lini belakang dari Madura United, kalau saya bilang tetap bagus. Ya, penyerangan Bayangkara itu banyak melakukan serangan cepat. Jadi passing-passingnya cepat, intercept dari Dendi, Titan Agung itu sangat merepotkan di sektor belakangnya Madura United. Sedangkan kalau kita lihat ya di pertandingan kali ini, Kleberson dengan Farudin Arianto akhirnya bisa merasakan tekanan. Karena di pertandingan sebelumnya itu Kleberson dan Farudin saya bilang nggak terlalu banyak mendapatkan tekanan ya di pertandingan sebelum ini. Tapi di pertandingan kali ini akhirnya bisa terlihat kualitas dari Kleberson dan Farudin Arianto yang menurut saya juga bermain cukup bagus. Karena Bayangkara bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Ya, pertandingan kali ini saya bilang Bayangkara ini bermain cukup efektif. Sektor sayap hidup, tengahnya hidup, peluang juga banyak diciptakan. Bahkan kalau saya bilang di babak pertama ya, Bayangkara FC lebih banyak menekan, tapi menciptakan peluangnya masih melalui servis bola mati. Anderson Sales itu ada satu peluang yang masih bisa ditepis oleh Wawan. Ya, sedangkan untuk Madura United di babak pertama hampir tidak ada peluang emas. Ya, paling shoot-shoot yang dilakukan dari luar kotak penalti, tapi itu hampir nggak terlalu maksimal kecuali lewat tendangannya Rian yang sempat ketangkis oleh Awan Seto. Ya, jadi kesimpulan saya untuk Madura United di penyerangannya masih kurang optimal. Sedangkan untuk Bayangkara FC di babak pertama, kalau saya bilang sudah cukup bagus dari semua lini. Lini belakang bagus, tengah bagus, lini depan bagus. Ya, jadi di babak kedua tentu saja Madura United yang harus evaluasi dari Sousa. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, permainan masih cenderung seimbang. Di sini Madura United memang lebih menaikkan tensi penyerangan, apalagi di sini M. Tahir diganti oleh Slamet Nurcahyo, ya, lalu Lulinha juga masuk, Veto masuk, yang artinya memang Madura United sangat fokus menyerang. Sedangkan untuk Bayangkara di babak kedua itu justru bermain lebih ke serangan balik. Dan ini juga terbukti efektif. Ya, Madura United di babak kedua itu jauh lebih banyak menciptakan peluang.
Tapi di babak kedua, Bayangkara FC juga sama. Lebih banyak menciptakan peluang dari serangan balik. Jadi sebetulnya di babak kedua ini terlihatlah permainan yang berbeda. Madura United bisa membangun serangan dengan rapi, bola possession, tapi ketika kehilangan bola, yaitu Bayangkara FC juga efektif saat melakukan serangan balik. Ya, ada berapa momen tuh, Titan Agung, Dendi mendapatkan peluang, ada salah satu blunder juga dari Cleberson, tapi untung penampilan Wawan ini cukup bagus. Saya bilang di pertandingan ini Wawan ini yang bisa menjadi man of the match, karena berapa kali bisa melakukan penyelamatan yang krusial menurut saya. Ya, jadi kedua tim ya memang Madura United di 10 menit akhir terlihat sangat menekan, mendominasi. Ya, ada shoot juga dari Rian, ada ya peluang-peluang yang setengah-setengah lah. Ya, artinya memang Madura United sangat fokus menyerang. Tapi ya mau gimana lagi ya, berapa kali ada peluang emas, ya bolanya belum bisa masuk gitu ya, belum rezekinya lah untuk Madura United bisa memperoleh 3 poin. Tapi overall kesimpulan saya untuk Madura United, ya ini kembali lagi Sousa harus bisa melihat pemain-pemain yang mungkin ya seperti Lulinha ya, yang berapa kali bermain dari bangku cadangan, ya mungkin bisa diberikan kesempatan lagi untuk bermain dari awal ya, karena penyerangan dari Madura United di babak pertama ini gak terlalu maksimal. Bayu Katra memang lebih banyak melakukan penyerangan, tapi juga Bayu Katra nggak bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Ya, jadi Sousa harus bisa melihat ya pemain-pemain yang memang seperti nggak perform gitu. Lalu untuk masalah gelandang serang juga ya Sousa tidak punya pilihan lagi selain Rivera ya. Slamet Nur Cahyo ini kan sudah usianya cukup sudah juga nggak muda lagi gitu. Jadi kalau bermain dari awal hingga akhir ya faktor fisik juga bisa menjadi kendala. Jadi di masalah gelandang serang ini ya, kalau nggak ada Jaja ya hanya ada Rivera. Ketika Rivera dan Jaja nggak perform, nah inilah yang harus dipikirkan oleh Sousa. Ya, tapi is okay, nggak masalah. Madura United tetap bisa bermain bagus, terutama di babak kedua. Tinggal ya di babak pertama itulah ya, mungkin serangan-serangan balik ini harus bisa menjadi evaluasi juga. Karena Madura United juga di pertandingan ini banyak sekali keserang melalui serangan baliknya Bayangkara. Dan itu berbuah peluang emas untuk Bayangkara FC. Ya, jadi jangan mudah kehilangan bola untuk pemain Madura United saat melakukan penyerangan. Ini paling evaluasi yang saya bisa berikan dari Madura United. Ya, jadi tetap semangat untuk Madura United. Lalu untuk Bayangkara FC bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Kalau bisa konsisten bermain seperti ini terus ya tentunya saya yakin kalau Bayangkara FC harusnya bisa naik ya atau keluar dari zona degradasi. Karena cara permainannya ini bagus. Bertemunya dengan Madura United ini ya yang berada di segmen papan atas. Bisa mengimbangi, bahkan bisa menciptakan peluang juga. Ya, jadi ini Bayangkara menurut saya sudah ada evaluasi yang diberikan oleh Abus ya, pelatih dari Bayangkara. Ini semoga bisa konsisten ini permainan Bayangkara FC seperti ini. Ya, jadi tetap semangat untuk Bayangkara FC. Lalu next, kita ke Persik Kediri dengan PSIS Semarang ya. Ini pertandingan juga cukup seru, berakhir 1-1. Dan kalau kita lihat di pertandingan kali ini sebetulnya untuk Persik Kediri, kalau boleh saya bilang selama 90 menit ya, itu bermainnya masih kurang optimal. Ya, padahal di sini diperkuat oleh pemain-pemain intinya nih untuk Persik Kediri. Sedangkan di preview kemarin, saya lebih menyoroti untuk permainan PSIS Semarang. Karena di preview kemarin saya mengatakan kalau PSIS Semarang membutuhkan gelandang serang yang murni. Dan akhirnya di sini Agius menurut saya sudah ada evaluasi yang diberikan atau jawaban lah dari kritikan yang saya berikan. Contohnya seperti ini di line up-nya ya. Fortes bermain dari awal, Septian David menjadi gelandang serang. Dan kalau kita lihat memang kontribusi dari Septian David ini cukup bagus. Fortes memang nggak terlalu banyak mendapatkan kontribusi dalam penyerangan, tapi minimal gerakan tanpa bola dari Fortes ini bisa merepotkan permainan segitiganya PSIS Semarang, Narukawa, Septian dan juga di kanan Wawan. Jadi menurut saya ini sudah line up yang bagus untuk PSIS Semarang. Dan kalau kita lihat juga di babak pertama, sebetulnya permainan dari kedua tim ya, yang jelas sangat terlihat berbeda adalah pada saat melakukan pressing atau pertahanan. PSIS Semarang kalau boleh saya bilang selalu menang jika melakukan pertahanan atau pressing di pertahanannya sendiri. Justru Persik Kediri yang berapa kali ketika PSIS Semarang membangun serangan, itu berapa kali pressingnya nggak terlalu maksimal.
Jadi penyerangan PSIS Semarang ini lebih efektif ketika membangun serangan dari tengah maupun sayap. Passing-passingnya juga cepat ya, 1-2, 1-2, 1-2. Inilah yang merepotkan para pemain Persik Kediri untuk membaca arah bola dari PSIS Semarang. Ya, sedangkan Persik Kediri ketika membangun serangan itu berapa kali selalu kandas di sektor tengahnya PSIS Semarang. Karena kalau yang saya lihat penampilan Flavio dan Supriyadi ataupun Faris Aditama ini benar-benar gak maksimal di babak pertama. Flavio kontrol bolanya kalian bisa lihat lah. Supriyadi lebih banyak untuk membawa bola daripada memberikan kreativitas serangan ke Renan Silva. Faris Aditama hampir nggak terlihat kontribusinya di babak pertama. Jadi inilah faktor yang membuat Persik Kediri ketika membangun serangan ini seperti nggak ada kreativitas. Sedangkan untuk PSIS Semarang ketika membangun serangan itu jauh lebih terlihat berkreativitas. Karena permainan cepat, passing-passingnya cepat, pemain banyak yang menjemput bola, ya belum ditambah dari Gio Numberi yang bermain cukup bagus ini menurut saya, overlapnya selalu tepat waktu dengan Marukawa. Ya inilah yang membuat kreativitas dari kedua tim terlihat berbeda. Ya, jadi tentunya di babak pertama saya bilang evaluasi harus diberikan untuk Persik Kediri. Ya, di sini juga PSIS Semarang akhirnya bisa menciptakan gol dulu dari Taisei Marukawa. Itu dari sektor kiri melakukan skill individu ya, berhasil melabui Akil, Anderson dan langsung memberikan shoot cukup cepat meleser tanah gitu. Jadi Kartika Aji nggak bisa mengclearance bola ya. Di sini PSIS Semarang akhirnya unggul 1-0 di babak pertama. Ya, lalu kita masuk di babak kedua. Apakah yang akan dilakukan oleh Rospide? Karena Persik Kediri jelas tidak ada kreativitas serangan. Sedangkan untuk PSIS Semarang kalau saya bilang tinggal melanjutkan konsistensinya aja. Karena secara permainan sebetulnya sudah jalan sistemnya. Tinggal keputusan-keputusan akhir untuk melakukan shoot atau passing saja paling. Ya, karena PSIS Semarang juga banyak peluang di babak pertama. Dan kalau kita lihat di babak kedua, di sini Flavio diganti MK Navi. Ya, sebetulnya cukup menarik karena apa? Sebetulnya ya Flavio ini kan pemain yang berapa kali bisa memberikan kontribusi yang maksimal ya untuk Persik Kediri. Tapi bisa digeser ke sayap kiri. Ya, tapi justru pergantian ini memang saya cukup kaget juga ya. Flavio justru yang diganti oleh MK Navi. Saya berharapnya Faris Aditama diganti oleh Flavio posisinya loh. Jadi Faris Aditama diganti Kanavi. Ya, tapi ya ini kembali ke keputusan dari Rospide. Lalu untuk PSIS Semarang tidak ada pergantian pemain sampai menit ke 80 ya. 63. Ya, jadi artinya untuk PSIS Semarang memang terlihat Agius sudah nyaman dengan sistem seperti ini. Sedangkan untuk Persik Kediri ya Abioso bermain untuk menggantikan Faris Aditama, MK Navi ya justru Supriyadi ya yang menurut saya penampilannya nggak terlalu perform, tapi justru baru diganti di menit ke 81. Jadi menurut saya ini sudah telat ya. Supriyadi ini kalau boleh saya bilang pemain serba tanggung. Kalau sedang bagus banget, tapi lebih banyaknya seperti gak konsisten cara permainannya. Ya ini juga bisa menjadi bahan evaluasi dari Rospide. Makanya kemarin saya bilang ya Schroyer lebih baik daripada Supriyadi. Ya berapa kali kan Schroyer yang di bangku cadangan, sedangkan Supriyadi yang lebih menjadi pilihan utama dari Rospide. Nah ini juga bisa menjadi tolak ukur dari Rospide ya. Buktinya Schroyer juga dipanggil ke AFF ya untuk membela timnas U23. Ini ya menurut saya harus ada evaluasi dari Rospide, pintar-pintar memilih pemain atau di atas lapangan ini pemain yang nggak perform siapa harus cepat diganti. Karena di babak kedua sebetulnya permainan Persik Kediri ini walaupun lebih banyak menekan, tapi nggak ada kreativitas yang terlihat berjalan. Terakhir Persik Kediri ini bermain bagus ya. Saya bilang pada saat lawan Bali United. Sisanya lawan Persis Solo, lawan Barito Putra, lawan PSIS Semarang. Kalau saya bilang permainannya belum terlalu optimal. Ya, ini harus ada evaluasi dari Rospide nih. 3 pertandingan terakhir saya bilang Persik Kediri belum bermain optimal. Ya, lalu menciptakan golnya juga melalui penalti ya di pertandingan kali ini. Walaupun ada keputusan wasit yang juga kontroversial itu ya, ketika Wawan sempat memegang bola padahal itu posisi nggak pelanggaran ya, harusnya memang penalti karena Wawan jelas menangkap bola ya, tapi ini kembali ke kualitas wasit lah ya. Tapi intinya fokus kita harus tetap mengkawal Persik Kediri karena dalam 3 pertandingan terakhir Persik Kediri belum bisa bermain cukup bagus atau konsisten
Lalu yang kedua, Persik Kediri dalam 3 pertandingan terakhir ini berhasil menciptakan golnya melalui servis bola mati semua. Atau 4 pertandingan terakhir lah, lawan Bali United juga sama menciptakan gol melalui titik putih. Ya, ini harus ada evaluasi dari Rospide secepat mungkin. Jangan terus-terusan mengandalkan servis bola mati sebagai penyuplai gol pertama untuk Persik Kediri. Ya, ini harus ada evaluasi dari Rospide menurut saya. Sedangkan untuk PSIS Semarang saya bilang tidak ada masalah ya di pertandingan kali ini. Peluang di babak kedua juga cukup banyak. Tapi memang Marukawa kalau saya bilang di menit ke-70 ke atas fisiknya sudah nggak terlalu seperti ini ya, on fire. Jadi berapa kali melakukan shoot ya masih cukup lemah, bolanya nggak on target. Jadi terlihat lah kalau pemain PSIS Semarang juga dari kondisi fisik terlihat sudah nggak optimal. Ya sebetulnya Marukawa masih bisa diganti ya di babak kedua, tapi ya ini kembali lagi ke Agius ya, karena Zola akhirnya bermain menggantikan Fortes. Ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah untuk PSIS Semarang menurut saya di pertandingan kali ini. Agius menurut saya sudah cukup bagus. Septian David ditaruh sebagai gelandang serang, bukan sebagai pemain depan, yang artinya ya PSIS Semarang membutuhkan kreativitas. Karena kemarin lawan Persib Bandung, ya Diarra yang ditaruh sebagai pemain gelandang serang nggak terlalu optimal. Ya, jadi kesimpulan saya untuk Persik Kediri, permainannya dalam 3 pertandingan terakhir belum maksimal, masih ada inkonsisten. Ya saya berharap ini Rospide harus bisa mencermati ya, PR-nya ini banyak sebetulnya Persik Kediri. Bukan berbicara hasil imbang ya, tapi PR dari masalah pemain yang harus diturunkan menjadi line up. Lalu yang kedua, kreativitas serangan ini belum terlihat dalam 3 pertandingan terakhir. Walaupun memang banyak menekan, tapi nggak terlalu seperti monoton gitulah permainannya. Nggak ada kreativitas atau passing-passing cepat. Sedangkan untuk PSIS Semarang kesimpulan saya sebetulnya bermain sudah cukup bagus. Passing-passing cepat terlihat, transisi pertahanan cukup bagus, dan di pertandingan kali ini juga harus kemasukan melalui handsball-nya Wahyu Pras ya, itu tanpa disengaja bola kena tangan. Ya tapi overall saya kira ya tinggal PSIS Semarang semoga ya evaluasinya tinggal bisa menciptakan gol lebih banyak aja. Ya karena hal-hal seperti ini kan tim tuan rumah akhirnya bisa mencuri gol nih. Ya tentunya kerugian untuk PSIS Semarang yang sebetulnya juga banyak momen-momen untuk menciptakan peluang. Ya paling ini aja evaluasi dari PSIS Semarang. Selebihnya saya bilang sudah cukup konsisten. Ya jadi tetap semangat untuk Persik Kediri dan PSIS Semarang. Semoga di pertandingan berikutnya kedua tim bisa memperoleh hasil yang lebih bagus lagi. Ya jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.